Salam jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, bimbing kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam dari kami dari Papua, Bapak Ibu. Kiranya dalam keadaan sehat kita dimanapun kita berada, mari kita menyempatkan diri untuk belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, air diciptakan untuk kehidupan manusia. Dan kita juga setiap hari membutuhkan air. Tanpa air semua makhluk hidup bisa mati, Bapak Ibu. Dan air mempunyai banyak nama dan makna. Dari mata air sampai kepada air mata. Kita lahir bersama dengan air. Bahkan tumbuh kembang kita dibantu oleh air. Bahkan iman percaya kita juga diteguhkan dengan air. Dan tubuh kita ini 70% mengandung air. Bahkan 3/4 bumi ini adalah air. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya air dalam kehidupan kita manusia yang ada di dunia ini. Biasanya pertolongan pertama yang diberikan kepada orang sakit adalah air. Bahkan dalam kondisi kritis pun dimasukkan cairan yang kita kenal dengan infus ke dalam tubuh manusia. Dan itu air. Dan itu sangat menolong orang yang sakit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagaimana pentingnya air yang secara jasmani di dalam kehidupan kita, lebih penting lagi air yang akan ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui percakapannya dengan perempuan Samaria pada konteks ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air, minum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, menurut saya ada makna yang terkandung di dalamnya. Makna apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah mengandung kuasa, memiliki kuasa dan mukjizat. Kita bisa lihat nanti apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus memberikan kepada perempuan Samaria itu, terjadilah kuasa, terjadilah mukjizat dalam kehidupan perempuan Samaria itu. Nanti kita lihat berikutnya. Kemudian mengandung makna yang dalam lagi Bapak Ibu, yaitu ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui perkataannya dalam firman-Nya ini. Bagian B-nya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada jaminan menuju kehidupan yang kekal. Berarti air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah bukan air yang biasa-biasa saja, tetapi air yang luar biasa. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Setiap firman yang kita baca atau yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus
melalui Alkitab ini, semua memiliki kuasa. Maka orang percaya jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan yang sudah kita miliki, yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sampai saat ini. Bahkan juga Bapak Ibu, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah malu mengakui Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dalam pelayanan Tuhan Yesus yang Dia lakukan kepada perempuan Samaria pada waktu itu, atau dalam konteks firman Tuhan ini adalah ada beberapa hal yang menjadi teladan yang perlu kita teladani Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang harus kita terapkan nanti dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dalam pelayanannya menjangkau semua kalangan. Dalam hal ini termasuk orang berdosa, perempuan Samaria yang sudah memiliki suami 5. Ya, firman Tuhan yang berkata demikian. Yesus menjangkau semua kalangan Bapak Ibu tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa Yahudi dengan Samaria tidak baku damai. Bahkan tidak bisa saling memberi makanan, tidak bisa satu meja kalau makan. Mereka seumpaman orang yang musuh bebuyutan, boleh dikatakan musuh bebuyutan. Ya, tidak ada damainya mereka. Akan tetapi Yesus dalam pelayanannya itu, ketika Dia menjangkau semua orang, maka semua perbedaan itu, setiap perbedaan yang terjadi, itu Tuhan hancurkan itu. Tuhan lenyapkan. Karena siapapun di dunia ini, umat manusia sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Termasuk kita Bapak Ibu, termasuk orang berdosa. Keteladanan apa yang kita ambil dari pelayanan Tuhan Yesus ini? Yang kedua adalah untuk melayani atau untuk menjangkau orang yang kita layani Bapak Ibu. Akses yang kita butuhkan, yang kita lakukan adalah sangat sederhana. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mendekati perempuan Samaria ini adalah dengan air. Dalam kondisi perempuan Samaria mau menimba air, mau mengambil air di sumur, dan Tuhan Yesus itu memanfaatkan waktu yang ada itu, memanfaatkan kesempatan yang ada itu dengan melakukan percakapan dengan perempuan Samaria dengan mulai, berilah aku minum. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Akses yang dilakukan, akses yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini adalah air. Adalah sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi kita dalam menjangkau orang juga Bapak Ibu, mari kita gunakan akses-akses yang sederhana yang membuat orang terheran-heran dalam akses kesederhanaan itu. Sehingga dalam kesederhanaan itu kuasa Tuhan nyata. Dalam kesederhanaan yang kita lakukan itu, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, terlebih kepada kehidupan orang yang kita layani. Keteladanan apalagi yang kita ambil dari kehidupan pelayanan Tuhan Yesus ini? Yaitu Yesus menjawab kebutuhan orang yang dijangkaunya atau yang Dia layani. Kebutuhan apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini sudah hidup di dalam dosa, dan dia adalah perempuan Samaria yang tidak benar. Tapi Tuhan Yesus tahu kebutuhan yang sangat dia butuhkan oleh perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus memberikan air hidup yang kekal, yaitu dirinya sendiri, untuk menyelamatkan perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus mengerti, ya, dan Dia menjawab kebutuhan orang yang Dia layani.
Keren Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Ya. Mari kita belajar dalam hal ini dari pribadi Tuhan Yesus. Apa dampak yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Perempuan itu percaya dan menerima Yesus sebagai air hidup dalam kehidupannya dan tidak berhenti hanya percaya saja, hanya menikmati saja. Tapi apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini ketika dia sudah terbuka matanya, terbuka hatinya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak menikmati sendiri kasih karunia itu, tetapi dia juga menyalurkan kepada orang lain. Air yang ada di dalam diri kita yang ditaruhkan oleh Tuhan Yesus itu, ketika kita minum tadi, maka firman-Nya tadi, air itu menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar. Ini yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Dia menjadi mata air kepada orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Akhirnya satu kampung itu, firman Tuhan berkata bahwa banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di ayat 28 dan 29 pergi menyampaikan kabar keselamatan itu, ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ledakan penginjilan yang terjadi dalam diri seorang Samaria ini kepada teman-temannya, kepada sekampungnya, luar biasa terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan di ayat 42 Bapak Ibu, tidak hanya percaya lagi oleh karena perkataan perempuan Samaria itu yang bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dengan melihat, menyaksikan sendiri, mereka melihat dengan mata sendiri bahwa benar yang mereka jumpai adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri, yaitu firman Allah, air kehidupan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah kering di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apa yang kita simpulkan dalam pelayanan Tuhan Yesus ini? Apa yang kita simpulkan dalam konteks firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini? Yang pertama adalah ketika kita melayani sebagai orang percaya, jangan pernah pandang bulu, jangan pernah membedakan satu dengan yang lain untuk menjangkau atau untuk melayani orang lain. Yang kedua adalah lihatlah kebutuhan yang mendasar, lihatlah kebutuhan yang urgen yang diperlukan oleh orang yang kita layani. Dan yang ketiga adalah kalau sudah menjadi orang percaya, harus menjadi orang percaya yang produktif. Seperti perempuan Samaria ini, ketika dia percaya, membuka hati kepada Tuhan Yesus, produktif, aktif Bapak Ibu. Artinya menghasilkan lagi, ya, menghasilkan jiwa-jiwa baru, dapat menyalurkan kepada orang lain. Jangan disimpan sendiri. Artinya di sini firman air kehidupan itu yang sudah kita baca itu, yang sudah kita terima itu Bapak Ibu, harus memancar kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, dan kepada sesama kita. Maka respon yang harus kita ambil dalam firman Tuhan ini adalah 28 dan 29. Ayat 28-29 seperti yang dilakukan oleh Tuhan, oleh perempuan Samaria, yaitu maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat." Berarti ada ajakan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sebagai orang percaya yang sudah lama percaya, bahkan yang baru percaya kepada Yesus, apakah kita sudah seperti seorang perempuan Samaria ini? Kita sudah mengajak orang? Apakah kita sudah membawa orang lain untuk mengenal Yesus secara pribadi? Dalam kondisi dan situasi sekarang yang dikenal dengan
COVID-19. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, mari kita tetap menjangkau orang yang belum percaya dan mengajak orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai sumber air kehidupan itu sendiri. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Sederhana saja, akses yang kita lakukan adalah doa. Kita tetap berdoa melalui kesaksian kehidupan kita. Bahkan dana, kalau ada dana yang kita miliki, kalau ada dana yang kita miliki lebih dari orang lain, mari salurkan kepada orang lain supaya mata air yang sudah kita nikmati itu memancar kepada orang lain dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus-Mu tolong kami untuk terus mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kami menjadi orang percaya yang terus melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.